Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa fi ayatil ukhra ay fi suratil ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna wa awha ila 'abdihi ma awha. Shadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa fi hadisil ukhar, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah min amalihi salatu fa in saluhat faqad anjah wa aflah fa in fasadat faqad ghaba wa khasir. Shadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustad, yang insya Allah dengan doa bersama semoga atau Allah baqa'ah, semoga ulama kita, tengku kita panjang umurnya, amin Allah. Ya, gimana pekin doa kena menet mati mehne tengku, amin Allahumma. Ya, geriat model ni menet. Amin Allahumma. Gerakin senang ku ulama. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita beserta perangkatnya. Ini pe jarang idoan gatim demo cuma. Ya, kita doan sesegar pengulu. Ara pernah pengulu doan kamara? Pernah ke doan kampung ulu? Pernah? Ya, tenei jemaah pengulu tio sah BLT kaya. Doan pengulu macam. Hana doa tengku semoga pengulu kita istiqomah dalam amanah. Amin. Demi BLT na, amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para orang tua, jemaah tua kita, orang tua kita. Semoga orang tua kita panjang umur, amin. Bab de orang tua malat naik, de tokoh malat naik. Apabila satu tokoh tidak ada di satu tempat, maka itu tempat bagaikan hutan tanpa harimau, bagaikan rimba tanpa singa. Tak ada yang ditakuti di tempat itu karena tak punya tokoh lagi. Kalau tak percaya coba nanti
Cara alasnya cuba meradat main sepe wak bahasa adat. Orang bergak calai kalau apa. Ayah contoh ayah kaji karalan tokoh alhamdulillah panjang umurnya mudah-mudahan. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati ibu bapa jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat rahmat dan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Alhamdulillah, kita masih di bulan Rajab. Kita masih was bulan Rajab, bagas bulan Rajab. Sebab ini bulan-bulan mulia. Apa mulianya kata Syekh Fahruddin Ar-Raji? Kalau bulan Rajab diisi dengan ketaatan, aksaru sawaban. Kalau diisi dengan kemaksiatan, asyaddu iqaban. Tafsir Ar-Razi, kalau kita mengisi bulan yang mulia dengan kemuliaannya dilipat gandakan. Maka bulan Rajab ni ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi solawat Rajab. Guna mu kebacanan segar, mu kita baca ke mu kadang mapot pe. Tapi sebelum kita baca nariat neming bural-bural ken dewa mata. Dewa berlek-berlek sakin jemani. Hitam legap nyetual modelnya ken bercerita. Kuna butuh pengenalan, butuh keperkenalan. Kadang ini kesungkunan tu isi kejemu. Perkenalan. Lohi ka model ni. Bolembek suka. Nama Muhammad Yani. Kasihan protokol bolak-balik jadi Ahmad Yani. Muhammad asli gere jelas. Ya, terkejutkan kamu. Tak cuba kukunai lesihikan si asli tempat terlahir kuta awak kuta amek siapa hon. Ni mungkin menafsu ke belit tadi. Roina. Suruh pilih ke Roina. Dia model ni serangan pajak rialo ke model. Si sungguh tempat lahir ke atau kampung ni apa kampung ni mama. Nah, kemeh ni judul. Bohmi kita nyimpul ni. Lahiri terandam. Ucak sawah SD Canglada. SD Pulau Nas dekat stadion. Tamat SD Mayo Darul Iman Lawe Perlak. Sawah 6 tahun, sawah tamat SMA. Ike kampung ni apa? Gumpang dekat telinga. Kampung ni mama Simpang Remah Lawe 2. Kadang arah si bestenanan apa gerale almarhum Asbin atau Sebin Entan Pengulu Gumpang. Mama gerale Kamalia. Mari Darul Iman lanjut ku pesantren Al-Amin Perenduan Sumenep Jawa Timur, Madura Jawa Timur. Mari hari Madura lanjut pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Mari hari Gontor lanjut pesantren Jombang Tebu Ireng, tempat almarhum Al-Maghfurullah Ki Al-Hajj Abdurrahman Wahid atau disapa Gus. Saya dari Jombang lanjut ku Jogja, pesantren Al-Menawir Kerapiak Yogyakarta. Hari pesantren Al-Munawir Jogja belajar tarekat Qadariyah Naqsadabandiyah.
ku pesantren Ciamis Suryalaya Jawa Barat. Hari pesantren Ciamis lanjut mian ku pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Hari Tasikmalaya lanjut mian belajar tarekat Qadariyah Naksabandiyah ke pesantren Kalimantan Selatan Kota Martapura, tempat Kiai Alhad Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau isapa dengan Abah Guru Sekumpul. Selesai hari Kalimantan lanjut ke pesantren Al-Iman Pandeglang Banten. Hari Oya karena Jawa Timur S1 Hukum, lanjut S2 Universitas Pajajaran Kota Bandung Jawa Barat. Kemudian ngajar di Bandung, Institut Teknologi Bandung ITB, tempat Presiden B.J. Habibie almarhum. Kemudian ngajar di UIN Sunan Gunung Jati Kota Bandung, ngajar di Universitas Nusantara Kota Bandung, ngajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, NOS Pesantren di Bandung, NOS Majelis Taklim di Bandung. Baru setahun kadang ulak ucani. Oya kati kadang jarang engon kam, jarang kandu idah. Apalagi kau beberong keterungetus. Cukup perkenalnya cukup. Hara kemian ke. Nah, alhamdulillah. Gegara neng mural-mural. Yang berlek-berlek ni Baik, kita arah solawat rojab ya jaran Nabi. Mudah-mudahan solawat rojab ni jadi berkat rahmat syafaat. Saya baca solawat ini gera benasa was 3 bulan ni. Amin. Nah 3 bulan ketawa kene. Para loyape. Oh tentu soai ngebenasa. Meraga kita bacaan merak. Lemeh tu guna kegil ke mana ni? Ngah. Kau ke rasa ni kita baca ke pot? Kita baca ke sekali. Tapi mohon maaf kerana dekah su ni jauh logatna, lagam jauh. Gara sana Gara pas rasa kam ya ganti legam ni. Legam binas ke dia tangis dilu kinati itu bebas. Kita baca segar untuk ngambil berkat di malam bulan Rajab. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana
lana ya Rabbana wa'fu anna waghfir lana dzunubana ya Rabbana wa'fu anna waghfir lana dzunubana wa'fu anna waghfir lana waghfir lana dzunubana wa'fu anna waghfir lana waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pernah pengikam? Gila. Ken ben pengihanan ni. Baik ibu bapa jamaah Isra wal Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah. Kita bahas Isra wal Mi'raj. Kadang ulum hikmah-hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Hanati Isra. Hana Isra perjalanan. Berarti musafir. Inilah penyakit ni. Jam tahun peringatan Isra kita jawab guna marai. Jam tahun ada peringatan ni. Tapi Isra kita jelasan anak kan Isra. Ngeriri kita menjadi mualaf miat kita. Anak Isra secara bahasa dalam kitab Al-Munawir, dalam kitab Lisanul Arab, ini Isra secara bahasa artinya berjalan di tengah malam. Berarti selohon nengon kamar jemaah jalan-jalan we tengah malam, berarti we sedang merah belut Isra. Nabi Umar Rasul bukan ni Isra pokna. Berarti we sedang ini merah belut Isra. Oh ya kan kita bahas ni Isra secara bahasa. Tapi secara syariat hana Isra berjalan di tengah malam linuriyahu min ayatina. Sajemae si jalan-jalan tengah malam, sesadu yang medalan di tengah bongi, berarti ia sedang biar jawab situ. Terikam kena jebak gitu. Sedang bedai tipis, berjalan saja. Isra secara bahasa, berjalan di tengah malam secara bahasa Isra. Tapi kalau dia berjalan di tengah malam lalu mengingat tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia sedang Isra secara syariat. Lo tentu kadangnya buat kam tengah malam engon kam mawahaman memperengah numi, berarti ya sedang Isra, sedang musim. Hana ketika ne contoh engu kan Isra kon engu asal dang nengon perngahaman awah tenumi teringat Tuhan kuna teringat Tuhan kuna ken kote makhluk ni. Tapi walau penyanoya ini ciptaan Allah yang ngesah jadi Isra kam. Guna buatan kelam ni buatan ke terih model ini. Oh ya Isra secara syariat. Dalil Isra surah Bani Israil ngai bacaan oleh Qari'ah.
Tapi Mi'raj gerarai Bani Israel. Arai surah An-Najm. Hana katiara Isra, kai sebab lot Isra. Lot alasan secara syariat fikih, arah alasan secara hakikat tasawuf. Secara syariat fikih alasannya tulu. Meninggal paman beliau Abu Talib, meninggal istri beliau Sayyidatil Khadijah binti Khuwailid, dilempari di negeri Taif. 3 kesedihan dalam 1 tahun numpuk, jadilah namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Ini alasan Isra ketika hukum fikih atau syariat. Tapi secara tasyawuf, Isra umat karena sedih, umat karena itu musibah konaku Nabi. Tapi Isra secara tasawuf alasannya karena Nabi Nur Muhammad. Nur Muhammad. Hana maksudnya Nur Muhammad. Kena Tuhan wasas diskusi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Ika gerentap kau wahai Muhammad, gere ku ciptaan dunia semesta alam. Oya kati tu rahi kelilingan. Ika bumi pelin. Alam ni kena Syekh Ibnu Ismail Ibni Kasir. Abu Ismail Ibni Kasir. Jumlah alam ni ciptaan Tuhan 100.000 alam. Si kita tenui 3 amin si kita tandai. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam alam akhir. Paling 5. Ciptaan Tuhan 100.000 alam. Maka untuk membaginya agar melihat siapa sebenarnya Nur Muhammad, maka diberikanlah peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini alasan tasawuf. Baik, kuna cerita mula kahih hikmah yang kita bahas. Pada saat riwayat era dulu, ulah hari negeri Taif, dilempari di Taif sebulan penuh. Nabi berangkat dakwah pakai sorban putih, baju putih. Dilempari sebulan penuh, berdarah-darah, pulang jadi warna merah. Nah, sedih nasib. Ulah Nabi itu 3 riwayat. Riwayat pertama mengatakan Nabi gere ulah kumah karena benasa Khadijah. Riwayat pertama mengatakan Nabi ulah kumah sepupue negara le Hindun. Riwayat kedua Nabi kena gere kumah sepupue tapi langsung kumah diri. Riwayat ketiga Nabi tidak pulang ke rumah tapi ke depan Ka'bah. Tulu riwayat misahi pakai. Mehne ada dalil. Baik, pada saat duduk, entahkah riwayatnya di rumah duduknya atau riwayatnya di depan Ka'bah dia duduk, seolah-olah merenungi nasib kuna, ken sedih aku ni. Gilan mokot benasa ujangku, ngemari ujangku benasa inanku, ngoya kona taguri Mekah itak Ka'bah Taif. Sedih nasib ni. Was termenung tafakur, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudahlah ya Muhammad, sudahlah ya Rasulullah. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Sebab Allah ciptakan isi dunia ini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan, jangan berlarut-larut. Ini hikmah murid nih. Lohon nara sedih, lohon nara mongot, lohon nara perak. Jangan berlarut-larut.
Karena Allah jadikan hidup berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada tangis, ada tawa. Pada saat kau menangis, siapkan tawamu sebentar lagi. Pada saat kau tertawa, hati-hati tangismu akan datang. Silih berganti, hiburan dari malaikat. Takuna carai sedih lan kurasa kena Nabi. Bohmi, kita beluh ketaku suatu tempat. Ini ada perintah hari Tuhan. Ayo berangkat Isra wal Mi'raj. Kalau di dunia banyak yang membenci dan menghina, ayo aku tunjukkan masih banyak di alam-alam yang lain yang masih memuji dan mengagungkan. Wow. Kuhi kita berangkat, pokoknya ikut saja. Baik, kalau begitu ulah ketemu laku hijab, ya hana si ulah ini. Tapi saya ke jemaah malai belum ke arah persiapan ne Jibril. Tak keturah bang ne berjening kisan. Nah, cara kita ya. Arah sinemah ini tu. Ya, ini kita malai Isra Mi'raj Nabi. Gara malai belum ku 3 bina. Cara kita. Tahana persiapan ne. Mohon maaf ya Rasulullah, kau harus ku bedah ke-4 kalinya. Nabi wasmurib ibedah dede nopaten. Dibedah di usia 4 tahun. Riwayat yang lain 6 tahun. Kenapa dibedah di usia 4 tahun? Masa penjagaan. Tidak terkontaminasi dari kecil. Nabi ikepakat nonton keyboard mis matai. Kita ikepakat maca disnya Nabi mis mata tu. Kau ya bedai. Nabi ke nonton film, nonton HP, nonton TV, mis matai. Nabi kita ke ni nonton Quran, baca Quran, mis matai. Dis ke huruf Nabi? Dis ke? Ngejujur kan model. Baik. Lalu apa persiapannya? Di kedua Nabi dibedah di usia 10 tahun. Anak kati bedah mian dede 10 tahun. Was hukum fikih gerale masa taklifi. Masa bersiap untuk dibebani syariat. 10 tahun. Ibedah mian umur 40 tahun. Masa pengangkatan risalah kenabian dan kerasulan. Dan sekarang dibedah lagi menuju Isra wal Mi'raj. Karena sebab karena perjalanan ini kae gerenguk pakai akal, gerenguk pakai nafsu, ike pakai akal pakai nafsu gitu temus. Oh ya ike semiang ike semiang pakai akal urun nafsu gitu temus, girusuk. Karena sebab karena gere pakai iman, we pakai akal urun nafsu. Dibedah dada. Hana yayon kene Nabi dalam hadis ada 2 yang dimasukkan Jibril ketika sebelum Isra wal Mi'raj. Pertama iman kamil, kedua insan kamil. Apa itu iman kamil? Ini tarekat. Kadang pernah kamsulu. Entah Labuh Naji atau P.I.C. Muda Wali atau isi dia. Anak iman kamil. Iman kamil adalah ma'rifatullah ahwal batiniyah. Ya, iman kamil. Tapi insan kamil ma'rifatun nafs. Mengenal diri. Murah di kita ni hari tengah naik di kupi pakat ipok. Tak semiang, jawabnya pakai tarekat. Kunul kawin pakat iko aku semiang kini le. Padahal pok niat kejeroh makat di semiang. Nyi sekak. Ngake betih kau sayang menyembah siapa yang disembah. Aduh, tual. Tengahna ya, besilu arah ke besi? Arah kan? Demu rumahku kona tikon ni model. Hana modele seolah-olah dia kenal Allah, seolah-olah dia kenal diri. Sakin sebenar-benar diri.
seolah-olah ngesawah. Iman kamil ma'rifatullah, insan kamil ma'rifatun nafs. Bilohan masalah hoya yuku. Bab ikai pancing nyemai ku di kupilang kene tengku bezel. Lanjut. Untuk nuh kan model. Lanjut. Dia bangun rebah-rebah kan kudu lempe. Lanjut. Sawahi ngana? Ya model lanjut di suara apeh seket. Hana kita si pengengkam. Lanjut ke? Oh, kalau terpaksa kadang-kadang. Ibadah dede yayon iman kamil, insan kamil. Maka dibunuh akal, dibunuh nafsu seolah-olah. Padahal tidak dibunuh. Karena yang bisa menerima peristiwa Isra wal Mi'raj hanya iman. Akal tidak masuk. Lo mungkin terima akal. Nabi bolak-balik langit ketujuh Sidratil Muntaha sampai ke rumah, ke bumi lagi sebelum subuh. Bahkan riwayat mengatakan sampai bekas duduk Nabi belum hilang pesame, belum hilang hangatnya. Mangelaus rasa hangatnya kas tanduk Nabi sidang kembali. Malah terima akal. Sebab jarak antara dunia bumi ke langit pertama saja 500 tahun. 500 tahun kali 7 kali lagi Sidratul Muntaha, gilan rap-rap mustawa darajatul quswa. Tak masuk akal. Hukum akal cuman bisa terima kalau makan, kalau lapar makan, akal. Kalau ngantuk tidur, akal. Kalau ada anak pasti ada emak, ada bapak. Tapi iman membuktikan Nabi Adam tak pakai bapak, tak pakai emak. Yakin kita. Kenapa? Gara pakai akal, pakai iman. Kene Tuhan, kene Nabi Adam gerara apa? Gerara mama. Yakin iman ge pakai akal. Ara Nabi Isa, ara mama gerara apa? Jadi. Sayangnya cuma bersiluli si nunduk Nabi Isa seolah-olah. Jadi ini si gede ini kona gede. Nauzubillah min dzalik. Modelnya besar. Oh ya ketika malah berangkat semiyang bunuh nafsunya seolah-olah. Jangan pakai nafsu dan akal dalam semiyang. Iman. Ika gigi tebuh Mi'raj. Ika gigi tebuh Isra. Ini peristiwa. Persiapan pertama Nabi bedah dede. Yang dua perkara, iman kamil, insan kamil. Baik, ibadah nge persiapan berikutnya hana. Naik apa kita berangkat ya Jibril? Tenang ya Rasulullah, kita tidak pakai Innova dan Avanza. Kita pakai kendaraan yang cirinya pertama asgharu minal bighal wa akbaru minal himar. Hana kena kita pakai kendaraan lebih besar dari keledai alias kambing, lebih kecil dari lembu. Hana ken bendai bernama bu. Ini berat ngerak nih. Ini belajar ke tajwid ihin belajar. Hukum rok baris atas tahqiq laisa takhfif. Hukum rok baris atas tebal gereti tipis berarti bu. Miat burak. Kuna kan geriat pangur ni kita. Bu. Ya miat. Geriat model ini. Bu. Miat burak ke burak kene kamu kubayakan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kau ya. Hukum rok baris atas tahqiq laisa takhfif. Tebal gereti berarti gerale bu. Dia bagin jawab nih, tri aku salah. Ana jawab.
itu burak? Diambil dari bahasa al-barku, artinya kilat. Barku itu artinya kilat. Hana ketiungaran kilat karena kecepatannya secepat kilat. Oh ya, was Isra ike was Mi'raj gereneh secepat kilat, secepat kecapan mata. Beda imian. Tapi tak sawah ke dia bab Mi'raj kayak ni. Pian jam kan biasain. Sejam. Sungguh lah, sejam ke? 2 jam. 3 jam. Lu nusalnya aku ge. 3 jam. Jam tahun memang besar, jam tahun. Ini merah aku intip soai. Sungguh ke dia. Sekian jam. Tulu 10. Setuju 10 jam. Setuju? Setuju? Kamu setuju aku lah je bersilu ni. Malai pangsat gitu buhe gitu. Terang lu lah. Misal kita minum ni. Lanjut. Griat kan gilan man model ini. Lanjut. Sawahi ngana? Ya. Tahan nasi lanjut ni model gitu musarap. Ni modelnya ke guru me kadak ni. Buruk. Ciri pertama, buruk badannya lebih kucak hari lemu, lebih kul hari kambing. Badan diburuk. Kemudian ciri buruk arah sayap. Cuman sayapnya umur ikerlak. Ini perhatian pengumuman. Anak-anak atau yang masih sekolah kalau jumpa sama buku gambar menggambarkan buruk sayapnya di punggung, haram. Salah. Kalau ketemu film kartun digambarkan oleh Nasrani dan Yahudi, sayap buruk ada di punggung, salah. Karena dalam kitab hadis tidak ada satupun hewan yang makhluk di bumi bersayap di punggung kecuali burung, itu makhluk di udara. Dan secara ilmu fisika, kalau hewannya masih menginjak bumi, kalau dia mau menambah kecepatan, sayapnya ada di paha. Jadi ngemokot kita idabak Yahudi Nasrani. Ara lukisan gambarnya buruk, ikerlaknya buih sayap. Ni tundun ne mahan ne sayap ne. Oh iya ni. Kalau jumpa jangan diyakini, karena dalam hadis Nabi sayap buruk ada di paha, bukan di punggung. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, buruk kalau berjalan ketemu loyak, jumpa dalam melekuk, jurang, laut atau anamian, pari, pokoknya yang berlubang, dalam sekalipun, otomatis memanjang kiding ngarap buruk. Ana maksudnya kati Nabi gergoyak, ger terasa was perjalanan, tetap datar begitu. Sebaliknya, kalau ketemu jalan nanjak, deni naik, nangkuh, dalam bukit, gunung, memanjang otomatis kaki belakang buruk. Agar Nabi tidak goyak, tak terasa dalam perjalanan. Una ara lemu minyak noya hebat ya ara. Kadang kamik me ara ke ike ara ya berarti buruk singeluah tangkapnya lah. Nah penting. Oh ya buruk. Kemudian selesai persiapan disuruh naik sama Nabi. Ya Rasulullah, inilah kendaraan kita buruk. Ayo naik, berangkat menuju Isra. Ciri yang pertama ni guna sekali melangkah buruk sejauh 500 km.
Moya sekali langkah, seger langkah. Sekali melangkah buruk daunnya 500 kilometer. Una, ada kelemu menanya noya hebat ebian. Lagi buruk. Kira-kira seger langkah hari pangur kuhi ya 500 kilometer. Una, ku Jakarta ku negoi pe. Nah, orang pangur ni ada ke jalan di pernah pe model ini. Ada ke? Inu sedih. 500 km kira-kira dari Pangur ku Banda Aceh. 500 km. Baik, kita pengen kisahnya. Kemudian naiklah Nabi dan malaikat. Melangkahlah buruk sekali melangkah, langsung sampai ke negeri Yasrib. Oh, seger langkah. Namanya negeri Yasrib. Tengahna gerale Yasrib. Hana kati Yasrib, besilo gerale Madinah. Tengahna gerale Yasrib. Hana sebab karena yang pertama menemukan tempat, pertama yang membuka kampung. Karena kencerak gayu sinuke kampung pertama negara. Hah? Cerak gayu ini mau seorang gayu ke? Hah? Sekolah ni kai si mukai kutu pertama kai ke lah. Nebuk. Ngokah kai. Ha? Cerak gayu ana. Debuk. Gara ke beras lagi si debuk. Ha? Ha, nebuk. Si nebuk agrale Yasrib. Jadi disebut kota Yasrib sebelum hijrah Nabi. Setelah hijrah Nabi gerale jadi Madinah. Seger langkah buruk sawah ku Yasrib Madinah kena kita tilu. Sawah ku Yasrib kenie berhenti. Buruk berhenti. Labbaik. Siap komandan. Ya Rasulullah, mohon maaf kita harus singgah sebentar. Ngapain singgah? Turunlah ya Rasul. Ngapain turun? Solatlah 2 rakaat. Ngapain solat? Nah, ini hikmah was murid. Ngui amalin was kita murid. Apa hikmahnya? Nanti setiap yang disinggahi Nabi harus turun dan solat. Lagi-lagi cerita Mi'raj, cerita semiyang, intinya cerita Mi'raj, intinya semiyang. Solat 2 rakaat. Kenapa saya harus solat? Mari semiyang. Kena Jibril, ya Rasulullah, ketahuilah ini tempat kau harus ambil berkat, karena kelak kau akan hijrah dari Makkah ke sini. Nah ini apa hikmahnya? Di lohen, di ganpe, laus kita mau suatu tempat. Manga pernah kita di lohen ini. Gilan pernah kita sawah kone, nyeseger kita sawah kone, enti lain buat dan selain semiyang 2 rakaat. Oh ya cara nuat berkat. Kati selamat itonna. Kati selamat i tempat a. Kita ni cuba kita kunai. Ika kabloh ku Medan. Sawah 3 binanga atau ihi dia singa. Kuna mangan ke semiyang. Jujur, mangan atau semiyang singa? Ngeke jujur tu pengen salah. Deba gere mangan pe moncos we guna jawab. Padahal ngambil berkat, dia doa sebelum berangkat, ya Allah semoga perjalanan kami selamat. Hari hi merasa selamat. Jab singah gi pernah selain semiyangna, selain mangan gi pernah semiyang. Male selamat. Ah, bilohon bian. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Ambil hikmahnya. Lohan kita belu ihi kita singgah enti taring semi. Enti. Baik, lanjut bian. Lanjut ke? Lanjut. Sungguh ye model wajib ni. Bian jap.
inu riri kita di ujung. Langsung boh merat mian, kalau merat mian, nu mehling pedu. Lanjut. 5 menit ni ke? Gila deh kan setuju. Pian jam ni, inu. Riri kita ni salah langkah ni. Kemudian berangkat mian burak nak. Lanjut lagi ya Rasulullah, kita harus berangkat lagi. Berangkat burak. Sekali melangkah, ingat 500 km. Berangkat dari Yasrib, tiba di kota Madian. Seger langkah. Di mana itu kota Madian? Mesir. Tepatnya Gunung Sinai alias Bukit Tursi. Singgah mian. Turun lagi ya Rasulullah. Solat lagi ya Rasulullah. Ini apalagi malaikat, tempat apa lagi nih? Kota Madian. Ketahuilah ya Rasulullah, ini tempat saudaramu Musa alaihissalam bertarekat, bersuluk, bertawajuh, berkhalwat, bertahanus di bukit ini. Kenapa dia bertahanus, berkhalwat, bertawajuh, bersuluk di bukit ini, wahai Jibril? Karena dulu Fir'aun dan pengikutnya nuntut Musa alaihissalam. Ya Musa, kalau benar Tuhanmu ada, kalau Allah itu wujud, tunjukkan. Bingung Musa alaihissalam. Kuna neridah ni. Bagaimana menunjukkannya? Aku pun belum ketemu. Akhirnya ngadu ke Allah. Ya Allah, izinkan aku bertemu, berjumpa, melihatmu ya Allah. Ana jawab Tuhan wasal Quran, ndak bisa Musa. Gara tebuh, gara sanggup badan, gara sanggup jasad. Tapi turah ini ya Allah, ikegiha male percaya ke aku Fir'aun ngeumum ne, ngebejanyi peh kami. Tolong ya Allah. Akhirnya luluh Allah. Baik Musa, ike paksa ko keturah buah keneko arah syarat hana syarat ya Allah. Baik, puasalah engkau 30 hari. Oh, tengahnya suluk pertama sebenarnya 40, 30 lo. Puasalah Musa, singkat cerita 30 hari. Di hari ke-30 sangkin senangnya, karena ngemalin demurum Tuhan, gepora senang. Sangkin senangnya Nabi Musa melanggar adab berpuasa. Ika secara hukum fikih memang makruh hukumnya, tapi secara tasyawuf hukumnya haram. Adab ya. Ketika mau menghadap kata Allah, mohon maaf ya Musa, kau ndak jadi boleh ketemu denganku. Ya, ana sebab ya Allah. Tolong ya Allah, apa kesalahanku sehingga ndak jadi ketemu? Tidakkah kau tahu wahai Musa, bau mulut orang berpuasa mengalahkan parfum sedunia. Oh, alhamdulillah si bau-bau awah ini arah hiburan. Allah lebih senang ke bau mulut orang yang jadi kekahe pasa gijab ni ke ngebulan pasa. Ike porak lu enti sikat gigi. Karena makruh secara fikih, haram secara tasawuf. Oh ya hukum ni. Kenapa bagi Allah bau mulut orang berpuasa bak harum kasturi di sisi Allah? Alhamdulillah si bau-bau awah alhamdulillah. Oh, kena hati si bau awah. Tapi inti salah apa, mara jamaah tiju salah apa. Agak entap baunya kena hati tuannya mangan dilo urung mangan tok kuri bukunya popelin peti urung jengkol. Yang kenyegi tebuh ini berkesah. Salah paham, bau normal orang puasa bagaikan harum kasturi di sisi Allah. Gagal.
Jangan gagal, ya Allah, aku ingin ketemu dengan Nabi Musa. Baik, kalau kau masih maksa, tambahkan denda puasamu 10 hari lagi. Oya kati terjadilah suluk hukumnya minimal 40 lo. Tarekat Nabi Musa alaihissalam. Ini yang terjadi di Bukit Tursina. Walaupun kita jelasin mian kisah Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tursina, disuruh letakkan sandal. Secara makrifat sandal adalah pengakuan diri. Nanti merasa arah ika nedep Tuhan. Ini wasmiang perhatian. Ana maksudnya da'na alaik ya Musa. Tinggalkan sandalmu wahai Musa. Nanti nemah anah pe ke Malaysia. Maksudnya nanti nemah jabatan, nanti nemah kesombongan. Yang boleh menghadap Tuhan hanya hamba, bukan pejabat. Letakkan jabatanmu, letakkan hartamu, letakkan egomu ketika menghadap Allah. Oh ya, maksudnya jangan pakai sendal ke sini wahai Musa. Akhirnya berangkat Nabi Musa, melepaskan embel-embel kenabiannya, kerasulannya, melepaskan harga dirinya yang merasa ada dan merasa tinggi. Berangkat, akhirnya benar janji Allah. Tak sanggup melihat Allah jasad ini, karena jasad adalah sifat, tak sanggup melihat zat. Singkat cerita, baru kederet sebuah cahaya, secercah cahaya, tiba-tiba pingsan dan butalah Nabi Musa. Ya kati ke ngape sulu, ngebetarekat entinya murah dinyengon Tuhan kene. Ya aku ngekengon geh dang jikirku, hana engon ku mu cahaya kengon. Padahal mata yang kecep. Engone cahaya kene kepeh pok nyenteri mata. Ngesalah tarekat. Deba gere cahaya kene arah serge jangut kutan zikir agak oya ngetuhet, oya jangut ketuhet. Deba gere pe arah rasanya mu detak i jantung ni oya umat Tuhan bahasa tarekat oya zauq rasa ni sifat gilen zat hari hinguk kujat di lohon bahasa. Kemudian lanjut mungkin gimana tunuh pe kamu kena titir mari lanjut. Kemudian lanjut mian burak. Naiklah lagi Nabi Muhammad SAW beserta Jibril, berangkat burak. Sekali melangkah sampailah di kota Baitul Lahmi, satu tempat bernama Baitul Lahmi. Cara Arabnya gerale Baitul Lahmi, cara Ibrani Yahudi gerale Betlehem. Uma Belehem. Ni tak kekuhi murah dia. Oh you Belehem tapi Apewa kena nama Belehem pagi ni. Kai ke tetengku wong iki Nabi ke pesen nama Belehem nai. Betlehem, Baitul Lahmi. Anaken tempat ni Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Ini tempat kelahiran Nabi Isa. Kenapa dilahirkan di Baitul Lahmi? Kenapa enggak di Baitul Maqdis? Sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain kebanyakan lahir di Baitul Maqdis. Kenapa di Baitul Lahmi? Karena Nabi Isa alaihissalam dianggap aib oleh kaum waktu itu. Karena ibunya Maryam alaihissalam. Maryam tidak punya suami, tak pernah menikah. Ditiupkan Ruhul Kudus, ruh yang suci oleh Allah.
sehingga hamil seperti manusia biasa, tapi tanpa ada ikatan perkawinan dan pernikahan, tanpa ada suaminya. Maka hukum adat di Baitul Maqdis berlaku di Palestina. Diusir, diasingkan karena dianggap berzina sekalipun tak terbukti. Karena ditiupkan Roh Kudus, diasingkan ke Baitul Lahmi. Inilah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hana kati nuat berkat mianihin semiyang turah. Hana ken hebat Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam terkenal dengan Al-Masih. Isa Al-Masih. Hana ken arti Al-Masih? Diambil dari kata Al-Mashu. Masaha yang sahu mashu. Artinya sekali sentuhan. Apa maksudnya sekali sentuhan? Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat. Kalau datang orang sakit disentuh langsung sehat. Kalau datang orang mayit mati disentuh hidup lagi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Maka disebut orang yang serba sekali sentuh hidup. Ipangur ni ara ke seger sentuhnya murip ara. Bikara Al-Masih geralea. Al-Masih. Dan terkenal dengan tasawufnya. Ika Nabi Musa terkenal tarekat Nabi Isa terkenal tasawuf maka seluruh Injil yang asli bunyinya tentang penyucian diri, penebusan dosa, nebus diri, taubat diri. Oh ya, tasawuf asli. Tapi dengan Nabi Muhammad itu kesempurnaan. Inilah diambil berkat dengan sembahyang 2 rakaat di Baitul Lahmi. Selesai sembahyang, lanjut perjalanan Nabi. Berangkat mien buruk. Sekali melangkah sampailah ke Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, Maqdis artinya yang disucikan, rumah yang disucikan. Disebut Masjidil Aqsa. Hana kati ungaran rumah yang disucikan karena rata-rata dari 124.000 nabi, 315 rasul itu rata-rata lahir di Baitul Maqdis. Ini sebabnya Bani Israel Yahudi merasa lebih berhak karena rata-rata nabi terlahir dari Bani Israel. Merasa lebih berhak. Maya kati walaupun sedih dengan Palestina, tapi janji Tuhan gera selesai sawah kiamat. 3 agama berebut, Yahudi, Nasrani, Muslim, silih berganti menguasai Palestina, menguasai Masjidil Aqsa. Tengahna pertama Yahudi yang berkuasa. Kemudian dikalahkan Romawi dengan Vatikan Romawi, yaitu Paus Paulusnya dengan Nasrani. Kemudian dikalahkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, maka Muslim berjaya di Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Terus silih berganti. Maka ikenengone sedih memang. Gara nyentap kita pengi janji Tuhan sawah kiamat gara selesai nyegi pernah doan. Tetapi doan Allahumma sallimna wal muslimin wansurna man nasaraddin fil Filistin wal Gazzah. Terus wa ahlikil kafarata wal musyrikin fi Israel. Terus doan. Tapi ike menet selesai ngejanji Tuhan kiamat baru selesai. Tapi kemenet teduh gati teduh. Oh ya, si perlu kita doa. Baitul Maqdis. Sampai Nabi di Baitul Maqdis seperti tempat-tempat singa marina. Ini ngegeh kue, ini ngekalah saing aku. Ngekone mi penengon. Kuna teduh mula, teduh. Bagin mula. Ana mengi plastik apin krek-krek ngekalah ling kuna. Ana dia kena kampung ko eman kue aku kena. Kuna teduhan ke gijab bagin mula.
Bagian le hijab. Teduhan hijab kah? Setuju? Tapi terih mana lah aku. Masjid cuma setuju kena ngemari bagi kuenya ulah oi mana. Nggih kah? Nah, boh bagian tak mula hijab. Kati fokus ni mengiling plastik apa krek-kreknya kalah gitu. Boh bagian le minum kita gitu. Bagian le bagian. Usulan ngok tanya jawab. Nah, ada ke pertanyaan. Ada penggunaan merah ke. Ada usulan pertanyaan kadang arah ke ni. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ada pertanyaan. Kalau penungkunan dulu. Nengok karat ikuh apa ingat penungkul ni. Belum baik bayar. Neng gori. Meneng. Neng. Urus kuih le. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada. Selesai le. Bebas. Rawami. Bo mi era ke? Kati sare. Ini Dan dulu bang, kau dulu pakai bang, kau ada sini, buat itu bang. Adi bang. ente buah. Masuk ke mik baru. Nah, nak apa? Bilan.
Ingat saja. Saya bertanya kepada Ustaz bahwa saya pun tak tahu. Saya bertanya, kalau tahu mana mesti ditanya. Jadi Rasulullah, bapaknya Abdullah, mamanya Aminah, kakeknya Abu Talib. Siapa nama nenek Abu Talib? Ya. Baik, nama nenek Rasulullah SAW namanya Fatimah. Ya. Siapa nama nenek Fatimah Abdul tadi? Nenek Fatimah siapa nama? Nenek Fatimah. Nenek Nabi namanya Fatimah. Nah, kita lihat cerok dia ada fokus ya. Satu. Kita lihat kami ada ni. Nama nenek Rasulullah adalah Fatimah. Fatimah. Jadi yang kedua bertanya ini tentang ini kemana ya? Tanya ini nanti berulang kali. Jadi diceritakan dari Ustaz tadi belum sampai sejak sholat Mi'raj. Mi'raj ini artinya perjalanan, belum sampai. Belum. Berjalan berarti. Belum sampai Mi'raj. Jadi yang bertanya ini bertanya tentang penggunaan ada beberapa ulama mengatakan tapi dia tidak ada penjelasan saya memang ragu. Betulkah itu nanti? Tolong jawab. Katanya di mana letak Nurullah dan Muhammad dalam salat. Jadi saya bingung. Mesti tahu cuma belajar kamu. Ini saya serahkan kepada Ustaz akan dijawab. Letak Nurullah dan Muhammad Dalam sholat. Baik, ini pertanyaan sebenarnya nggak bisa dijawab di umum. Karena kalau dijawab di umum nanti gila takutnya. Karena kalau disebut nur itu cahaya yang mana? Cahaya ada 3, baha, sana, mamlak. Wah, narumiannya. Sihiye cahaya. Mana cahaya, mana sinar. Berat kahemnya. Yang peningan kam kayak. Baik. Jadi setelah kita perhatikan di desa ini, ini bukan saya anggap sombong Ya. Kita perhatikan di desa ini, di situ waktu mau salat, azan kedatangan bagi yang mau salat itu selesai kamat. Apakah bisa begitu tanpa disebut tadi? Salat sunat. Jadi kita tahu azan, begitu azan, berkamat datang kamat, salat langsung waktu, tidak disanatkan salat sunat. Kayak berwujud dan salat sunat duduk, salat sunat rawatib. Jadi saya pernah pelajari karena menguatkan salat waktu dia adalah katanya dari salat sunat rawatib. Itu menebus dosa kecil. Apakah betul? Ya. Belum dijelaskan. Baik, sholat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Ini ada yang muakkad, ghairu muakkad.
Jadi ada yang dianjurkan, ada yang tidak terlalu dianjurkan. Karena itu sunnah. Apakah sholat rawatib menebus dosa? Dalam kitab Usfuriyah, kitab hadis Usfuriyah, orang yang sholat sunnah rawatib maka 2 rakaat itu bagaikan melunturkan seluruh dosa. Jadi kalau dia melakukan itu luntur dosanya. Bahkan dalam kitab disebut bagaikan rontoknya dedaunan yang kering, bagaikan terkikisnya tanah-tanah yang longsor. Begitulah orang yang sholat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyah. Jadi benar itu hadis mengampunkan dosa-dosa. Sholat sunnah rawatib. Dengar, Ibu, bicara satu lagi. Satu lagi, Ya. tanya. Karena sebagian kita katanya, ini ada pertanyaan yang satu lagi. Ini untuk kita. Pernah sebaca kita. Pertamanya katanya dilaksanakan salat itu di masjid. Keduanya dilaksanakan salat itu di pesantren. Ketiganya dilaksanakan salat itu di musala. Keempatnya dilaksanakan salat itu di tanah lapang. Kenapa selaku manusia itu tidak mendatangi masjid? Kenapa melaksanakan waktu salat di rumahnya? Dan kata sebagian ulama, kalau masjid kita berjamaah dapat 20 derajat. Kalau di rumah dapat 1 derajat. Apa lebih penting sama penghasilan melaksanakan salat di masjid atau di rumah? Faedahnya. Ya. Baik, apakah sholat di masjid punya keunggulan? Iya. Apakah sholat di rumah punya keunggulan? Sama, ada keunggulan. Cuman sholat yang mana? 3 mazhab wajib di masjid, 1 mazhab sunnah di masjid. Tapi untuk sholat sunnah sebaiknya di rumah. Sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Karena apa? Sebagai baiti jannati. Kenapa? Karena sholat sunnahnya Nabi itu jauh berbeda dengan sholat wajib Nabi. Sholat sunnah Nabi sujudnya aja lama, bacaannya pun saninya bisa lama. Sholat sunnah Nabi. Kalau sholat wajib Nabi tidak lama, tidak panjang, karena ada makmum. Jadi sebaik-baik sholat untuk fardu di masjid, untuk sunnah di rumah. Jelas begitu. Jadi itu yang hukum tentang sholat di masjid. Kalau dibilang 27 derajat itu minimal. Maksimalnya 1300 derajat. Itu maksimal. Minimalnya 27 derajat. Tidak? Cukup? Lanjut. Lanjut anak ini, lanjut pertanyaan ini, lanjut. Yo, istirahat merah deh. Yo, kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah di Baitul Maqdis, bait rumah Maqdis yang disucikan, tepatnya Masjidil Aqsa. Tan sawah Masjidil Aqsa turun dari buruk, gintes terkejut Nabi. Kenapa terkejut? Karena melihat masjid sudah penuh, isinya 124.000 nabi, 315 rasul.
persis seperti Masjid Pangur, penuh. Penuh. Isinya kosong. Isinya kosong, penuh dengan jin. Kenapa demikian? Karena Nabi ditunggu oleh nabi-nabi terdahulu. Ana sebab katingkip karena turah menghormati Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Insan, Sayyidul Bashar, Sayyidul Ruh, Sayyidul Nur. Oh ya, geral Nabi ditunggu. Sama seperti peristiwa sebelumnya, setiap tempat disuruh solat. Ya Rasulullah, silakan masuk, kata Jibril. Baik, masuk. Setelah masuk, ya Rasulullah, tolong jadi imam. Terkejut Nabi, anak kata aku jadi imam. Aku ni anak bungsu, Nabi terakhir, Nabi paling bontot, Nabi paling kecil. Kenapa ndak Nabi adab imam? Pertanyaan ini jawabannya jadi amal. Merah kerja amalannya merah. Ikai bacakan amalan ini lang-langu benasa gere pangan ketol jasad me. Amin. Merah ke? Kadang meh konak pan ketol lah. Ini amalan-amalan tauhid. Ika amal kam gere pangan ketol alias utuh jasad. Kemerah kosah ke gimana dali. Merah. Apalagi sih ngebau-bau tanah ni gijep ni ketol. Merah. Kemerah kita baca. Tunungi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Ngedemu gila. Akhir lemek dikit guna ngentunuh. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Cuba. Nah kena kama awal galu. Tasdid awal. Nah awal minit keman galu. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Cuba. Ngawal pertama peh guna malaya. Osah peh tok galuh ke biar aku nangat su. Unangai galuh dai di. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Cuba. Anak kena cuma perangkam kengon macam. Ini hei. Ini buah kata pepatah belajar di hari tua bagaikan melukis di atas. Sadar hei. Gunanya pekangking kamu. Ya, ada cara ya. Ini ke arah YouTube tu. YouTube tu arah roa i Bandung gerale Dial TV. Ika ikut cani ini gerale Kiai Muhammad Yani official. Ukei kai YouTube ana si gara pengikam ana si gilen sare nguulang-ulang kami umah. Ukei channel YouTube tu Kiai Muhammad Yani official. One amalan nepiara, one meh ulang-ulang. Cuman ti lupa like, share and subscribe. Banyak masuk.
Ulangi kemudian. Gidemu konot gidemu. Akhir. Fil wujud. Awal. Fil khuluq. Coba. Pangur. Saya bicara. Punah mi cara pangur. Nara kemacai meresah ni masjidnya ara maca ara. Lohon. Maca ana malam Jumat. Ana maca ana. Belajar ana ya? Fikir. Cocok ya, cocok. Ditaringan belajar. Geriat kengon model. Cukup, ulangi, cukup. Segar mi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Fil wujud. Awal. Fil khuluq. Coba. Ihin lumayan sebelahnya. Di tengah ni sengap pelin kengan. Ngetah ngekorok itu ke dia. Lanjut. Malah jam 11 mimpi kan. Baik, kita jelaskan. Ana maksudnya doa ni akhir fil wujud, memang betul Nabi terakhir dalam wujud. Awal fil khuluq, tapi Nabi pertama dalam segala ciptaan. Dalam kitab berjanji namanya Nuril Mausuf bitaqaddumi awal. Ini artinya Nur Muhammad. Oh yang ngui baca hari besilumi. Ika ngoya jejem kam, insyaallah lang-langu benasa gerepangan ketol jasad mesawah kiamat. Oh ya amalan pertama, amalnya araroa. Sarami bacan ke. Nah, ini geara ken sarapin jauh. Ya, guna ya. Amalnya roa, ika sara tri aku setengah meh buketol. Setengah hui aman. Guna bacan ke ge. Nah, urut mitam yan. Ini amalan kedua katinti pangan ketol jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini modelnya hafal langsung. Ngegep? Seger mi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ngegep? Inu sedih. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Alhamdulillah ngapal. Gening. Ika sini gara turah hafal nguk kana rawas Al-Qur surah Toha ayat 55. Cuman amalan kedua ni ngebenasa baru ngui bacat. Ika bacan kam kelab ni dang numi aman me benasa trihakunya langsung.
Ini amanat we ku wasiat me. Ike lang-langu aku benasa, tolong bacana ni liang lahat surah Toha ayat 55. Mari oya kemulen tano oya menjadi bantal yang lahat. Enti agame hana kenteng gua kemal kemul. Ganah pe bacane, ana male nagurasu. Kemal kemul. Bacat baru jadi manfaat. Disnya jeman wang aih jarah kubur gi bebaca anah pegi demu. Tabur bunga, tancapkan bunga, giara doai gi menjadi anah pe. Kegati ya jeman jarah tuang nyai gi baca doai lo jadi. Nabi bacane doai Allahumma saqalahu sarrahu wa baradalahu wa ja'alal jannata maswahu. Ike doa ini bacaan kamu was nuangai sawah kiamat gerisi sene was kubur. Amin. Guna ya apa ngedemu ke litu ke ya litu dalih bi'lohan di ni. Lanjut. Ya, ngebekurang nih mari model ini. Lanjut. Baik, kita lanjut. Anak yang maksudnya akhir fil wujud, awal fil khuluq. Kata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasifatus Syajah Syarah Safinatun Najah. Ini amalan sufi, amalan tauhid dan tasawuf. Ikai bacan maka tak sanggup cacing memakan jasad yang sudah kembali menjadi Nur Muhammad. Oh ya kemuliaan nih. Oh ya kegidemukam rugi. Ulangi we. Jawab semiang, jawab arah waktu. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Nggak benar salang langu tulis wasiat. Tolong bacakan surah Toha ayat 55 dan tolong tanahnya dikepalkan di liang lahat. Ikenguk jemasi nyebu epe nguburne ungeren tiasa lengat-lengat roro-roro tanoha bacan doaino. Ni perahan te sing nyebu kita apa sing ngubur kita seolah-olah kena olo ati kita benasanya lengat olo. Oh ya baca. Ini ketika Nabi diangkat jadi imam di Masjidil Aqsa. Padahal Nabi terakhir, anak bungsu bahasa kita. Paling bontot, paling kecil. Kok jadi imam? Karena memang betul secara wujud akhir, tapi secara asal muasal, tajaliyat, tanazulat minan nurillah ila nuril Muhammad. Minan nuril Muhammad ila ruh, minar ruh ila qalbu. Hakikat qalbu adalah ruh, hakikat ruh adalah nur, hakikat nur adalah zat. Itulah sebenar-benar terjadi. Akhirnya jadi imam Nabi. Mengimami 124.000 Nabi, mengimami 315 Rasul. Selesai jadi imam, disodorkan 2 minuman. Diswarnai, diserupue, beda maknai. Satu susu laban, kedua arak khamar. Mirip. Kuna tua urum susu mirip. Tidak diberitahu mana susu, mana arak. Alhamdulillah, begitu solat Nabi langsung pilih susu. Berucap Jibril, Alhamdulillah ya Rasulullah, kau memilih yang tepat. Kenapa aku memilih yang tepat? Kau telah memilih susu. Itulah sumber rezeki dan kehidupan yang murni. Tapi ada syarat Ike minum susu ni amalan miat. Mereka miat model malai ulak ni. Assalamualaikum. Mereka miat dia bang ngejingkat-jingkat kan kudu ni. Selesai ke? Assalamualaikum ke? Mereka lah nama le? Geriat
Amalan ini anak kati Nabi milih susu. Ara doae. Kena Nabi was sebuah riwayat hadis, siapa orang minum susu baca doa ini, maka begitu selesai dia minum susu, berdatangan rezeki mengejar dirinya. Oh, jemaah malenu ke dagang minum susu pakai doa ini na, geh rezeki pembeli. Hanah peh buat te, geh rezeki asal minum susu pakai doa Nabi ni no. Cuman kuna kena aku meraktek nihin gara susu air putih ni. Kuna bacaan kedua meraga amalan ika bacakam doa ni pas minum susu gue deli rezeki. Amin. Ke merakosan ni ke gida ali tak gara susu epe. Bacaan ke kebacaan kita bacaan unuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ngejem-jem ini agak pimarojak tanah banget. Seolah-olah gimu ilmu kita. Kau ya, natulah kamu pengen mulu. Allahumma barik lana wajid minhu. Nga kedemu kuna konon enya gidemu cuba. Allahumma barik lana wajid minhu. Cuba. Lima rojak tanah mian. Allahumma barik lana wajid minhu. Cuba. Anak kuih wajid. Wajid. Ngai aro ya di gerian tinggal minhu. Minum susu Nabi. Ini guna kelanjut ke jam 11 lah. Cukup ke bilohan ke? Ha? Merah tahun Arab di ke Israel di. Ha? Nggak ke? Nggak jam 11 lah. Sumuhi kenyagi belum mari-mari ni. Cukup ke bab Israflin ke? Ha? Cukup. Ha? Ha? Lanjut. Inu riri kita. Setengah jam ni. Oh. Ha? Sidah minhu. Wajid minhu waipe jadi sidah minhu. Baik. Kahai ukai kam YouTube guna mu ulang-ulang pengen-pengen kemiring tir demu. Dalih silu nih bahas. Lanjut ke? Tiki mi deh. Selesai Nabi minum susu, maka dipersiapkanlah peristiwa Mi'raj. Hadne kita beti hana Isra. Bisilo kukunai hana ken Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Mualaf miat. Perjalanan. Apa Mi'raj? Naik ke langit nur ini. Mi'raj adalah tangga naik. Oh ya, artinya isim alat. Isim alat. Tangga naik secara bahasa. Secara syariat, secara istilah, Mi'raj adalah tangga naik menuju makom tertinggi di hadapan Allah. Oh ya, arti Mi'raj. Baik, langsung kisahnya. Agak dipersingkat terpaksa.
Kemudian dipersiapkan tangga Mi'raj dan dirubah mukjizat buruk. Ikahane buruk seger langkah pian meter. Mosok meh nenin tap korong kue nenin. Pian meter na? Hah? 300 meter. 500 kilometer. Silo diubah mukjizatnya karena jarak ini lebih. Jarak langit pertama urung bumi 500 tahun. Maka dirubahlah mukjizat buruk menjadi dari kecepatan 500 km per langkah menjadi secepat kecapan mata, pejaman mata. Sebagaimana mukjizat ini pernah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memindahkan istana Ratu Balqis. Diberikan kepada buruk. Segar melangkah naik ke langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam. 500 tahun jaraknya ditempuh dengan kecapan mata atau pejaman mata. Tapi arah hikmah mayuhe ku tarekat tapi arah wasmiyam ngalahan buruk. Ada dalam solat satu rukun yang bisa mengalahkan buruk ada dalam diri kita. Namanya rukun qalbi. Yaitu niat ni mengalahkan kilat, mengalahkan buruk. Kalau buruk melangkah dulu baru tercapai, ikan niat gilan bercerak ngesawah. Kuna hebat ya. Kuna mantap ya. Tapi kewas bahasa fikih kosot taharot ta'in. Tapi was tasawuf gere pakai kosot taharot ta'in. Zauq hatratul qulbi. Detakan jantung, detakan hati itu melebihi dari niat-niat yang diucapkan. Moya luar biasa. Moya kalah buruk pe. Tak cuba gi percayahi mula cerak atau wasni cerak. Wasni cerak, hi mula. Wasni cerak, wasnati ni atau cerak mula. Apalagi hi mula cerak atau buat. Cerak atau buat hi mulan. Mula cerak. Buat tak kuna dah lohan peh selesai. Cerak ngemari peh. Buat kalah huruf cerak, cerak kalah huruf niat. Oh yang hebat. Bahkan wajar kena ulama tasawuf tak bersuara, tak berhuruf, salah satunya adalah niat. Oh yang niat. Wasmiyah. Maka ini kalah buruk. Kita tinggalkan bab niat dulu. Kita lanjut peristiwa Mi'raj. Diteduh-teduh kita ni gigi selesai. Lanjut langit pertama ke Nabi Adam alaihissalam. Mana sebab? Karena Nabi Adam Abul Bashar. Ara tulu bapak kita was dunia. Pertama Abul Jasad Abul Bashar Adam alaihissalam. Kedua gerale Abu Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi Ibrahim Abu Millah alaihissalam. Naik ke langit pertama memberi penghormatan anak kati Nabi Adam, nenek moyang menghormati Muhammad sebagai cucu moyang. Kenapa? Karena Nabi dalam wujud memang cucu, tapi dalam hakikat dia penghulu. Dalam wujud bentuk Nabi terakhir sebagai cucu, tapi dalam asal muasal beliau sang penghulu. Maka langit pertama Adam alaihissalam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga Yusuf, langit keempat Harun, langit kelima Idris, langit keenam Musa, langit ketujuh ini mu'alaf, ini pernah ke pengipin Ibrahim, bahasa Ibrani Abraham.
Ib artinya bapak, rahim artinya umat, bapak umat. Maka disebut seluruh agama samawi mengenal Abraham, mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh ya, maksud semua memberi penghormatan, kecuali Sarah peristiwa Nabi Musa berani protes. Kenapa kau terima solat nanti di akhir? Lanjut kemudian ngelewat langit ketujuh, naik ke Baitul Ma'mur. Bait artinya rumah, makmur tempat yang ramai. Kenapa ramai? Makom seluruh malaikat, dan tawaf sekali tawaf 70.000 malaikat. Baitul Ma'mur. Kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon, Muntaha artinya yang terakhir. Siapa yang ada di pohon terakhir ini? Itulah istana makom Jibril alaihissalam. Sidrah Muntaha. Sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril pamit. Mohon maaf ya Muhammad, ya Rasulullah, saya tidak mampu lewat. Makom tertinggi saya sekalipun saya hebat. Sayyidul Malaikah, Sultanul Malaikah, Malikul Mulki, rajanya malaikat, tapi makomnya cuma Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena tidak ada nafsu dalam diri. Kemudian lain pamit. Kemudian lanjutlah sendiri ya Rasulullah, karena makommu adalah makom tertinggi dari seluruh ciptaan ilahi. Naik rob-rob, naik mustawa, naik darajatul quswa, terus sampai dalam istilah tanpa batas. Sampailah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita persingkat, kita gilan bahas 11 golongan di neraka, golongan di surga. Oh, yang ngebejam-jamian kayak gitu. Gimana mari-mari kayak. Kemudian sampai di hadapan Allah, ika wasmiyang syariat sampailah di tahiyat. Ika wasmiyang hakikat sampailah di rasa. Sampailah di bab rasa. Hudurul wujuhul qalbi. Ya, bab hakikat, semyang syariat sampailah di tahiyat. Dengan ditandai ucapan masuknya assalamu alayka ya ayyuhan. Ini semyang model. Lanjut tengku setengah jam ni sengap kan. Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi terima kan kamu jawab. Guna keras tuling kunina. Assalamu alayka ya ayyuhan wa rahmatullah. Ngaulah kita tak nane. Assalamu alayka ya ayyuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh ya, gilan mayu ngisambut Tuhan. Gilan mayu ngisambut Tuhan. Wajar hadis qudsi mengatakan, kalau ada hamba berdosa, dia datang dengan merangkak menuju Allah, Allah berlari menjemputnya. Oh ya, hebatnya semiyang. Behi dosa me, langit dan bumi, geh kamu rangkak ke masjid, ngadap Tuhan, Allah menjemputmu dengan berlari. Mesti pergi merasa miyak. Kuna malah nyelamat ni. Great. Kita kembali ke Nabi. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Ana jawab Nabi. Jawab Nabi ana. Waalaikumsalam. Ini ngerusak semiyang benda ni modelnya. Waalaikumsalam. Mana aku bisa semiyang? Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamu alayka. Ini tangan memang bisa ni. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Ngeriye le semiyang pangul ni. Wa alaina
Assalamu alaina wa ala. Ini lama yuk TK. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Ana maksudnya Nabi ucapan selamat oleh Tuhan, selamat wahai Rasulullah, kau ngaku-akui sebagai hamba, kau selamat dunia akhirat. Ana jawab Nabi, inilah sayangnya nabiku kita. Jangan ya Allah, assalamu alaina, jangan saya saja. Kasihan umatku yang dipangur sampai jam 11 gila nulau. Dia pun harus selamat. Wa ala ibadillahi sholihin, dan orang-orang hambamu yang soleh. Jangan saya saja yang selamat ya Rasul. Oh sayangnya nabiku kita. Makanya kata wajar kita bersolawat pun Nabi. Padahal posisi Nabi paling atas istana tertinggi, diucapan selamat oleh Tuhan. Assalamu alaik ya Rasulullah, seolah-olah bahasa kita. Assalamu alaik ya ayuhan Nabi. Ana jawab Nabi, inti aku pelin. Assalamu alaina. Tolong ya Allah, jangan aku saja yang selamat. Kasihan umatku dan hamba-hambamu yang soleh. Oh indah mi'raj Nabi. Cuba ke kita ngepulih kita ada ke kita ingat pong haram raya. Misal ini tabi serangan pajar we demu 1 juta. Ara ke bagi aku pong ara. Oh ingat berarti semiang tene semiang itulah. Oh ya salah satu ciri solatnya ditolak Allah, dia batal mengucap assalamu alaina karena dia bersifat egosentris, egois. Dia cuman pelit, mentingkan diri sendiri. Oh yang ngejelas ya, dari cerita nih ngejelas semiang jemaah si kelit, itulah Tuhan. Tak kalimat assalamu alaina ne, oh yang ginguk seserek. Bahagia sesereng batal sembiang. Rezeki sesereng batal sembiang. Ini batal tasawuf, intinya kait engkam ke ana sesat kadang teguh ninya batal kena cuma kelit. Kepikih gara batal. Kita ngaji tasawuf tauhid. We kelit berarti gimu guna sembiang ini. Cerak pelin wayawah gombal istilah Tuhan. Mulut manis luar biasa mengatakan Allahu Akbar, mengagungkan Allah, tapi mengecilkan Allah di luar solat. Maknanya relem. Baik, kita cukupkan bab merat. Kita buat hikmah kesimpulan karena waktu ngerelem. Apa kesimpulannya? Roa perkara. Isra Mi'raj inti semua amal, inti semua perintah. Kunci roa. Satu hablum minan nas, ditandai dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ana maksudnya ikara jema musuh heled narasara dihne gerarapan selamat dunia akhirat. Ikara jema gera bersejerohon sawah benasa enti harap mayu surga. Dalih ne dedoat no ya. Ngepasti neraka. Hiya dese tengku la yadkhulul jannah man qata'ir rahim. Siapapun orangnya kalau dia putus rahim kasih sayang alias dia bermusuhan, tak bisa menuju surga. Jelas. Yang kedua, ini mian geriat syarat. Kesimpulan Mi'raj adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Kesimpulannya semiang. Ikara jemagilan semiang dalih tangguk. Dalihnya jeroh tikpeh. Sebab tidak diterima kebaikan secuil pun ketika orangnya tidak solat. Ngejelas kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Syata', Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari, Irsyadul Ibad
Zainuddin Al-Malibari, Syekh Nawawi Al-Bantani Nihayatuz Zain, beribu kitab jelas bahawa yang tidak solat seluruh kebaikannya ditolak Allah. Tahana miat si selamat. Maya kati ke ngeberani ke semyang ditanggung nunuhnya, zinanya. Tagi hanah pene demu ya. Ngepasti mayu neraka. Ngejelas sareh. Hana mai kene kita. Liket jero we urum jemaah jero we sedekah deli we pasar we gara terima sebab we gara semiyang. Hana mai kene kita. Tak nane takut kengenyano ya. Pilihnya dunia. Tak penasaran ngejelas di mayu. Oh ya kesimpulan Mi'raj. Maka mudah-mudahan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj insyaallah langsung ungkit Masjid Pangurni. Amin. Amin nak ketir tagih. Insyaallah. Baik, rasaku cukup ngelewat nih. Mudah-mudahan bilohan kita sambung memang gilan meh tuntas kisah. Ika tuntas kisah 40 jilid kitab naru kitab lebih roa meter. Oh yang malai bahas secara ketua tu kita. Bilohan kita sambung ke arah keneka macana bilohan seseger ge aku pe maca. Semua kegera bentrok waktu. Mudah-mudahan baik, kurasa cukup. Mudah-mudahan roa perkara sebagai oleh-oleh Mi'raj Isra wal Mi'raj ablum minan nas, dengan meminta maaf kepada musuh yang masih ada sebelum terlambat nyawa hilang dari jasad. Kemudian hablum minallah, tetaplah solat, perbaiki solat kalau sudah mampu solat zahir, mainkan solat batinnya menuju khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan roa perkara ini jadi penyelamat kita, wasilah syafa'atud dzariyah minad dunya ilal akhirah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baik, mari kita doa pora untuk keberkahan bulan Rajab, kemudian sawahku bulan Syaban, hadir kita bermeh bulan Ramadan sebagai pengampunan dosa kita bermeh ni bulan suci Ramadan. Insyaallah panjang umur, sempat dan sehat bermeh ni kita kaya. Amin. Allahumma ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi ta'ala ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli 'aqibatana fil umuri ad-din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anta maqsudana wa ridhaka matmumana a'tina ma'abbataka wa ma'rifatan li wujudin zidna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a mubarakan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah
بركة شهر رجب اغفر لنا ولهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وأصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ika deli itu salah tolong kurangi, ika tiki itu benar tolong tambahi. Semoga sempurna untuk bekal diri insyaallah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an ila sabili rahman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.